Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Redmi 9. Seperti biasa, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih untuk subscribe channel saya buat kamu yang belum ya. Lalu aktifkan bel notifikasinya. Setelah itu untuk semua yang nonton, jangan lupa memberikan tanda like. Redmi 9 hadir mengisi keluarga jawara setelah Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9. Sebagai penerus dari Redmi Note 8, Redmi 9 membawa fitur dan spesifikasi yang lebih menarik tapi dengan harga yang terjangkau. Misalnya nih pada bagian kamera. Redmi 9 menjadi seri Redmi pertama yang membawa 4 buah kamera belakang. Resolusinya 13 megapiksel sebagai lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel sebagai lensa depth sensor, dan 5 megapiksel sebagai lensa makro. Sementara satu kamera depan hadir dengan resolusi 8 megapiksel yang bisa juga dimanfaatkan sebagai pemindai wajah untuk membuka layar yang terkunci. Selain itu, bisa juga melalui pemindai sidik jari pada bagian belakang. Tidak hanya sampai di situ saja, kamera Redmi 9 membawa banyak mode dan fitur, mulai dari slow motion hingga pro yang membawa pengaturan terbilang lengkap. Hanya saja, sangat disayangkan nih, tidak disediakannya mode night. Di bagian perekaman video, bisa merekam pada resolusi Full HD dari kamera belakang maupun kamera depan. Sebelum merekam video, bisa mengaktifkan fitur beauty. Nah, ada satu fitur yang saya suka dari perekaman video, yaitu pada bagian time-lapse. Disediakan time-lapse interval yang bisa dipilih sesuai kondisi saat ingin merekam video time-lapse. Misalnya, saat saya ingin merekam awan yang bergerak lambat, biasanya interval yang saya pilih 90 kali atau 120 kali. Terkait hasil foto, sama sekali tidak mengecewakan. Menurut saya, wajar jika Xiaomi melabel smartphone ini jawara AI kuat kamera. Tentunya untuk smartphone di kelasnya ya. Pada kondisi outdoor siang hari ataupun cahaya berlimpah, warna foto terlihat natural yang artinya mendekati warna objek foto. Detail foto juga terbilang oke. Bila kondisi dalam ruangan dengan cahaya dari lampu, kualitas foto masih terbilang bagus walau detail fotonya berkurang. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi 9. Resolusinya Full HD 30 frame per second. Ini hasil perekaman video dari kamera depan Redmi 9 di resolusi Full HD. Kalau saya lihat sih tidak ada yang namanya IIS ya. Di sini di tampilan viewfindernya sedikit bergoncang, tidak terlalu goncang banget sih. Ini saya gunakan dengan tangan kosong. Urusan performa, Redmi 9 mempercayakan chipset paling baru, MediaTek Helio G80 dipadu CPU-nya octa-core
dan grafiknya Mali G52MC2. Di Indonesia tersedia dua pilihan, RAM 3 dengan internal storage 32GB dan RAM 4 dengan internal storage 64GB. Jika merasa kapasitas storage kurang, bisa menambahkan microSD pada SIM tray yang terdiri dari 3 slot. Bila melihat dari keymofil.com, skor Antutu yang dihasilkan 202 ribuan poin. Dengan angka sebesar itu, saya tidak menemukan kendala yang mengganggu saat menjalankan aplikasi sosial media, nonton video YouTube, atau sekedar browsing. Demikian halnya diajak main game yang saya mainkan di smartphone ini, seperti Mobile Legends pada pengaturan high, CODM pada pengaturan grafik low, frame rate-nya high, lalu PUBG pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Kalau kamu senang merekam game yang sedang dimainkan untuk keperluan konten, bisa kok dengan cara mengaktifkan screen recorder. Suara game dan mic bisa diaktifkan terekam bersamaan. Tapi kalau screen recorder menggunakan headset, harus memilih salah satu. Kenyamanan bermain game bertambah berkat adanya game turbo yang mampu meningkatkan performa serta kenyamanan bermain game dari pemberitahuan yang masuk. Nyamannya bermain game di smartphone ini bertambah karena Redmi 9 membawa layar terbilang luas, 6,53 inch. Ditambah tampilan layar terlihat tajam berkat resolusi Full HD+, dan warna yang ditampilkan tidak pucat, khas layar panel IPS LCD. Layar dengan model Pony Dot Display menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 3 sebagai perlindungan dari yang namanya goresan. Lebih bagus lagi, layar Redmi 9 sudah dipasangkan screen guard. Oh ya, kalau kalian mengharapkan LED notifikasi di smartphone ini, jelas tidak ada. Solusinya agar langsung tahu ada notifikasi masuk saat posisi HP di silent, dengan mengaktifkan Wake Lock Screen for Notification pada pengaturan, pilih Lock Screen lalu aktifkan. Pindah ke bagian belakang, back cover Redmi 9 hadir dengan material plastik. Agar tidak terlihat biasa, Xiaomi memberikan sentuhan yang berbeda dari generasi sebelumnya, mulai dari desain lingkaran besar yang ditempatkan agak ke atas dengan modul kamera, sensor fingerprint, serta tulisan AI Quad Kamera di tengahnya sehingga memberi keseimbangan. Ini artinya terlihat menawan. Lalu dipadukan warna gradasi biru ungu dengan sebutan Sunset Purple. Bila ingin warna lain, tersedia juga Ocean Green dan Carbon Grey. Untuk mengurangi kesan licin di tangan, back cover Redmi 9 diberikan finishing bertekstur. Ditambah desain curve di sisi kiri dan kanan memberikan kenyamanan saat menggenggam smartphone ini. Di bagian interface, Redmi 9 masih memberikan infrared, jadi smartphone ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti remote. Urusan audio, Redmi 9 hanya mengandalkan satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah bersamaan dengan port USB-C, mikrofon, serta lubang jack audio 3,5 mm. Kualitas suaranya nggak buruk kok menurut saya, masih kategori kencang dan tidak cempreng. Intinya masih enaklah didengar pada pengaturan volume maksimal. Lebih lengkapnya berikut hasil suara yang keluar dari speaker Redmi 9. Xiaomi paham betul terkait keinginan konsumen yang ingin membeli smartphone dengan daya tahan yang lama. Maka dari itu, Redmi 9 ditanamkan baterai sebesar 5020 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, tidak perlu khawatir daya baterai cepat habis. Dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini dengan bermain game Mobile Legends 4,5 jam dan nonton YouTube 2 jam lebih, Redmi 9 mampu bertahan 1 hari lebih dengan screen on time 9 jam lebih. Supaya tidak terlalu lama menunggu kapasitas baterai penuh, Redmi 9 sudah dibekali pengisian daya baterai cepat 18 Watt. Dikarenakan dalam paket penjualan hanya dibekali charger dengan output 10 Watt, mengisi kapasitas baterai dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 3 jam 14 menit. Sementara bila mengisi baterai menggunakan charger 18 Watt membutuhkan waktu 2 jam 5 menit untuk mengisi kapasitas baterai dari 8 hingga 99%. Masuk kesimpulan, dari penjelasan saya di atas, Redmi 9 tidak hanya jawara di bagian kamera saja, tapi di sini saya melihat itu hampir di semua aspek smartphone ini. Dengan harga jual mulai dari 1,7 jutaan, selain mendapatkan smartphone dengan kamera yang bagus, kamu juga akan mendapatkan desain yang keren, terus layarnya yang luas, performanya terbilang ngebut untuk smartphone di kelasnya, dan kapasitas baterai besar yang didukung pengisian daya cepat
18 watt. Jadi ya kalau kamu mencari smartphone di bawah 2 juta, saya sih bisa ataupun berani merekomendasikan Redmi 9 untuk dibeli. Ya, itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!